Berlanjut dari Doko dan yang lain yang sedang menghibur Kim agar tidak bersedih. Namun saat pergi ke markas, mereka melihat Il dan Taejin yang sedang berkelahi. Mengetahuinya, Doko langsung melerai mereka. Alih-alih melerai, malah dirinya ikut terpancing dan berkelahi. Ternyata alasan dari Il berkelahi dengan Taejin karena ia merasa kesal atas hukumannya yang tidak diperbolehkan masuk sekolah. Sehingga saat ini ia yang ingin melampiaskan rasa kesalnya ingin berkelahi dengan seseorang. Namun perkelahian itu terhenti ketika Kim malah tertawa melihat mereka seperti itu. Jelas saja ia tertawa dikarenakan mereka berkelahi bukan untuk menyakiti, melainkan untuk melampiaskan rasa kesal. Jadinya bukan terlihat serius, malah membuat Kim tertawa. Seusai hal tersebut, Taejin memberitahu kalau teman sekelasnya ada yang bunuh diri. Tak lain dan tak bukan, maksud dari Taejin adalah Sun. Mendengar hal tersut, Dogo sangat marah besar. Mengingat Sun mati bukan bunuh diri, melainkan dibunuh oleh Gyu. Setelah mengetahui hal itu, Dogo langsung mengadakan rapat untuk membahas rencana balas dendam. Namun sebelum itu, Dogo meminta Taejin untuk mengantar Kim pulang. Beralasan kalau Dogo tidak ingin tahu kalau Kim mendengar kalau sekolah menganggap kalau kakaknya bunuh diri. Tadi sangkanya Il juga ikut membantu mereka. Namun dia memiliki syarat. Yakni jika masalah ini terselesaikan, Il meminta Dogo untuk membantunya balas dendam dengan sekolahnya yaitu Garam Merah. Alasan dari Il yakni ia ingin balas dendam dengan semua petinggi di sana yang membuatnya diskors dan mendapatkan hukuman seperti ini. Dengan semua itu akhirnya aliansi terbentuk. Singkatnya mereka berdua langsung mencari seseorang yang mengetahui semua masalah dari sekolah Garam Merah dan Putih. Singkat cerita, setelah lama mencari, akhirnya mereka berdua menemukannya. Pria itu bernama Dongjae. Namun mereka tidak bisa mengorek informasi darinya dengan berkata baik-baik. Alhasil salah satu cara adalah menghajar dia dan bawahannya. Karena dengan begitu maka dia akan membocorkan informasi agar Dogo bisa memecah belah sekolah Garam Merah dan Putih. Sampai akhirnya Dongjae mau membicarakannya setelah Il dan Dogo mengancamnya. Namun Dongjae sangat terkejut atas tujuan mereka menemukannya. Benar saja, Dongjae terkejut dikarenakan ia tidak menduga ada seseorang yang mau menjatuhkan kepemimpinan dari Gang Hun. Di sini pula kita diungkapkan fakta yang menarik, yang mana ternyata Dongjae juga membenci Gang Hun. Entah apa alasan yang sebenarnya, tetapi dia juga ingin balas dendam kepadanya. Sehingga saat ini ia akan bergabung dengan Dogo dan Il untuk menjatuhkan Gang Hun dan aliansinya. Namun untuk bisa memulai rencana itu, Dongjae meminta Il dan Dogo untuk mengalahkan 10 petinggi dari 2 sekolah tersebut. Jika mereka berdua bisa mengalahkannya, maka kemungkinan besar untuk mengalahkan Gang Hun akan lebih mudah. Mendengar hal itu, Il dan Dogo menerimanya. Dengan alasan hanya cara itu saja agar bisa memecah belah 2 kubu tersebut. Singkatnya, dengan berbagai informasi dari Dongjae, satu persatu petinggi berandalan tersebut telah dikalahkan. Jadi sekarang tinggal giliran dari Il yang harus mengalahkan petinggi sekolah dari Garam Merah. Di sisi lain, Taejin masih menjalani kehidupan seperti biasanya. Dan untuk sekarang sedikit demi sedikit ia juga mulai kesal dengan gadis penguntit yang selalu mengikutinya. Gadis itu adalah seniornya yang bernama Horim. Nah, rasa suka Taejin kepada Horim sempat terlihat dari Gyu Sang sedang mengganggu Horim. Yang mana Taejin berani mengancam Gyu agar tidak mengganggu Horim lagi. Tapi hal itu tak berbuah baik, dikarenakan mulai dari sini Gyu akan membalas dendam akan perbuatannya yang menentangnya. Melihat sikap dari Taejin seperti itu membuat Horim semakin menyukainya. Sampai suatu ketika akhirnya mereka berdua jadian. Pagi harinya Gyu memulai rencana untuk membuat Taejin tidak berdaya. Rencana yang akan dilakukannya adalah menghancurkan klub gulat agar Taejin tidak bisa ikut turnamen. Nah, untuk melakukan hal itu, Gyu membuat sebuah alibi agar ketua klub gulat terkena masalah. Sesuai dugaan, klub gulat tersebut terkena masalah dan hampir dibubarkan. Namun itu tak terjadi berkat ketua pimpinan gulat mau bertanggung jawab meski itu bukan kesalahannya. Melihat rencananya gagal, Gyu mulai membangun rencana lagi untuk membuat pelajaran kepada Taejin. Nah, rencana kedua yang dilakukannya adalah menculik Horim agar dia bisa berkelahi. Dan jika itu terjadi, maka Taejin akan dikeluarkan dari sekolah. Namun untuk memulai rencana itu harus menunggu sampai Taejin bisa memenangkan kejuaraan.
Jadi seusai acara tersebut, jika Horim diculik, maka Taejin akan sangat marah dan meninggalkan pertandingan. Sesuai rencana yang disiapkannya, Gyu bisa menculik Horim dan membuat Taejin datang kepadanya. Tanpa basa-basi pula, Taejin dengan rasa marah pun menghajar satu persatu bawahan dari Gyu. Mengerikannya lagi, Taejin bisa menghabisi semuanya. Sampai akhirnya dia bisa berhadapan langsung dengan Gyu walaupun sendirian saja. Di sini Taejin semakin marah ketika Horim telah dihajar habis-habisan oleh Gyu. Akhirnya dengan hal itu Taejin semakin murka dan menghajar Gyu secara bertubi-tubi. Tadi duganya Gyu tidak bisa berkutik lantaran Taejin sangat kuat. Bahkan saat itu Taejin yang sedang murka hampir membunuhnya. Namun itu tak terjadi ketika Doko datang dan menghentikan semua ini dan membawa Horim ke rumah sakit. Nah, kenapa Doko dan Kim bisa berada di sini? Yakni sebelum hal ini terjadi, ada beberapa bawahan dari Gyu yang memberitahukan kepadanya. Kesempatan itu pula dimanfaatkan oleh Doko untuk menghajar Gyu agar dia bisa meminta maaf kepada Kim karena telah membunuh Sun. Hal itu semakin membuat Doko marah dan menghajarnya, dengan alasan dia pantas mendapatkan hal seperti itu. Dalam sisi Kim sekarang mulai lega, dikarenakan pembunuh kakaknya mendapatkan pelajaran yang setimpal. Di lain tempat ada hal yang sangat mengejutkan, di mana Il telah dikalahkan oleh salah satu petinggi garam merah yaitu Lee. Jadi bisa terlihat kalau semua petinggi dari garam merah sangatlah kuat. Itu terbukti dari Il yang tidak bisa mengalahkannya. Atas kekalahannya tersebut Il meminta Doko untuk berlatih dengannya. Yang ternyata Il bisa kalah dikarenakan Lee bisa membaca kemampuannya. Bukan hanya itu saja, ternyata ia tidak bisa berkelahi dengan maksimal ketika senjatanya hilang satu. Jadi untuk sekarang ia akan melatih dengan menggunakan satu senjata saja. Benar saja hal itu sesuai dengan dugaan. Malah dengan hal itu Il semakin cepat dan tidak tertandingi. Bahkan dia sempat bisa menyudutkan Doko si raja jalanan. Di tempat yang berlainan, seusai kejadian hebat kemarin, Taejin menjadi berandalan ketika ia juga dikeluarkan oleh sekolah karena berkelahi. Selain itu juga dia menjadi berandalan untuk melampiaskan rasa marahnya kepada Gyu yang membuat Horim sampai seperti itu. Tadi duganya, dengan Taejin yang menghajar semua berandalan di daerah sekitar mengundang Gahun. Tentu saja Ganghun mulai terganggu ketika Lee menyebut dirinya adalah seorang bos di sini. Padahal kenyataannya dirinya adalah bos di daerah sini. Kemudian Ganghun yang tidak terima julukannya dipakai langsung menemuinya untuk berduel. Bodohnya pula Taejin yang tersulut amarah juga menerima tantangan itu. Tak disangkanya lagi Ganghun bisa menghajarnya dengan mudah. Yang berarti benar kalau Ganghun adalah orang yang kuat. Dalam sisi dari Taejin sendiri juga merasa senang, lantaran sekarang baru lega. Beralasan meski telah menghajar semua berandalan yang ada, kemarahannya belum terhenti. Tetapi dengan kekalahan ini dan luka yang seperti ini ia merasa lega. Alasannya ia mendapatkan luka yang sama dengan Horim. Yang berarti Taejin melakukan hal ini untuk menebus kesalahannya karena tidak bisa menjaga Horim. Atas kekalahannya tersebut Taejin kembali ke markas Doko untuk beristirahat. Namun sesaat di sana, dia melihat kalau Doko dan Il sedang melakukan rencana untuk menyerang Ganghun. Mengetahui hal itu, Taejin juga ikut andil. Tujuannya yaitu ia tidak suka diperlakukan seperti itu. Jadi dengan ini orang baru dari kelompok Doko bertambah. Singkatnya setelah semua tersusun rapi, Doko meminta bantuan kepada Dongjae untuk memberikan tempat yang pas agar bisa berduel dengan Ganghun. Sepertinya kali ini rencana dari Doko sudah diketahui oleh Ganghun. Itu terbukti dari Ganghun yang sudah mengetahui kalau Doko dan Dongjae beraliansi. Nah, sebelum rencana Doko berhasil, Ganghun membalik dan mengancam Dongjae agar Doko dan kawannya terjebak. Tentu saja Dongjae hanya mengiyakannya. Jika tidak, maka dirinya yang akan dihabisi. Namun suatu ketika Dongjae berubah pikiran. Dikarenakan sekarang ia percaya kepada Doko kalau dia bisa mengalahkan Ganghun. Alhasil Dongjae memberitahu kebenarannya kalau sebentar lagi Ganghun akan menjebak mereka. Namun tanggapan dari Doko hanya biasa saja. Malah ia memanfaatkan hal tersebut agar bisa menghancurkan aliansi dan menghancurkan tatanan yang dibuat oleh Ganghun. Dengan semua itu mereka membentuk rencana lagi. Yang mana nanti tugas dari Il dan Taejin akan berhadapan dengan semua petinggi yang akan muncul pada pertemuan. Sedangkan dalam sisi Doko akan berhadapan dengan Ganghun sendirian. Atas hal itu rencana pun dimulai.
Kita mulai dulu dari Il, Bon dan Choi yang menyergap markas dari Ganghun. Setibanya di sana mereka mendapatkan satu bantuan dari seseorang. Tak lain dan tak bukan adalah teman dari Il. Namun sayangnya anggota mereka kurang lengkap, dikarenakan Taejin belum datang akibat motornya mogok di jalan. Jadi sekarang Il dan yang lain berusaha keras untuk menghabisi semua bawahan sebelum berhadapan dengan petinggi sekolah Garam Merah. Di satu waktu akhirnya Doko bertemu dengan Ganghun. Pada awalnya Ganghun menolak duel tersebut, dikarenakan ia tidak mengetahui musuhnya tersebut. Tanpa basa-basi lagi, Doko memberitahukan identitas sebenarnya kalau ia adalah Doko si Raja Jalanan. Mendengar hal itu, Ganghun langsung menerima ajakannya untuk berduel. Kembali ke arah Il yang masih berkelahi dengan bawahan dari sekolah Garam Merah. Dalam perkelahian besar itu, mereka yang kalah jumlah hampir tersudut. Namun akhirnya itu bisa berbalik ketika Taejin datang dan langsung membantu. Dengan semua itu, akhirnya semua bawahan dari Garam Merah pun telah dihabisi. Jadi sekarang giliran dari Il yang berhadapan dengan Lee. Sedangkan Taejin berhadapan dengan komandan terkuat atau tangan kanan dari Ganghun. Kita mulai dulu dari duel antara Taejin dengan komandan terkuat. Saat itu kita diperlihatkan kemampuan dari Taejin yang sangat mengerikan. Yang ternyata saat ia duel dengan Ganghun sebelumnya ia telah cedera. Yang berarti sebelumnya ia belum mengeluarkan kemampuan penuhnya. Namun sekarang ia bisa mengeluarkan kemampuan penuhnya sampai bisa mengalahkan komandan terkuat itu. Pada duel yang lain juga cukup sengit. Namun bedanya sekarang Il tidak menggunakan dua senjatanya melainkan satu saja. Dengan alasan pada pertarungan sebelumnya ia bisa dikalahkan dengan menggunakan dua senjatanya. Jadi dengan hal ini ia akan menggunakan yang berbeda agar Lee tidak bisa membaca serangannya. Singkat cerita akhirnya Il bisa mengalahkan Lee dan membalaskan dendam atas perbuatannya itu. Dengan semua komandan yang telah dikalahkan, sekarang mereka hanya bisa menunggu Doko yang melawan bos terakhir. Kita berlanjut dari sisi Doko. Terlihat dari semua pertarungan yang terjadi, mereka berdua cukup imbang. Namun sesuai sebutan si Raja Jalanan, ia bisa membuat Ganghun tersudut. Hingga suatu ketika, akhirnya Doko bisa menghabisi Ganghun dengan pukulan andalannya. Dengan itu semua, kepemimpinan dari Ganghun menjadi berakhir. Di situ pula akhirnya terungkap identitas dari Doko sebenarnya. Mengetahui kebenaran itu, semua terkejut. Mengingat orang yang bertarung selama ini adalah Doko si legenda Raja Jalanan. Film ini diakhiri dari Doko yang mendapatkan kabar yang cukup buruk. Yakni kembarannya telah ditindas oleh para berandalan sekolah sampai kembarannya masuk ke rumah sakit. Tak hanya itu saja, setelah 7 bulan ke depan kembarannya mati dikarenakan luka yang cukup parah. Kesedihan itu juga menjadi memburuk ketika ayahnya meninggal dalam suatu kecelakaan. Dan ibunya menjadi gila atas semua masalah yang terjadi dari keluarganya. Dalam masa-masa terpuruk itu Doko semakin murka. Sampai suatu ketika akhirnya dia memutuskan untuk membalaskan dendam kepada si pelaku pembunuh kembarannya. Tetapi ia tidak menggunakan identitasnya untuk mengungkap semua ini. Melainkan dia akan menyamar sebagai kembarannya. Beralasan kalau dengan hal ini saja agar membuat si pelaku ketakutan dan menebus kesalahannya. Nah, itulah akhir cerita dari drama Doggo Rewind.